Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrin Samsiana dengan NIM PM0229110702 dari Prodi PGMI 4A Shift 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Mona Novita MPDI. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metodologi penelitian, mulai dari kuantitatif, kualitatif, R&D, library research atau studi pustaka, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk kategori yang pertama yakni definisi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari definisi kelima metodologi tersebut. Yang pertama yaitu kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sistematis, tersusun, terstruktur dari awal sampai akhir, dan cenderung menggunakan angka sebagai alat analisis. Sedangkan kualitatif yakni definisi penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek yang bersifat deskriptif dan tidak mengandung angka. Untuk yang ketiga yaitu R&D atau Research and Development, yakni proses penelitian untuk mengembangkan suatu produk dan menyempurnakan produk yang telah ada. Yang keempat yaitu Library Research atau studi pustaka. Definisinya yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan keperpustakaan berupa buku, catatan, atau laporan hasil penelitian terdahulu. Yang terakhir yakni penelitian tindakan kelas atau PTK. Definisinya yaitu penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Untuk kategori yang kedua yaitu karakteristik. Karakteristik dari kuantitatif yaitu mengukur variabel dengan angka, terperinci, objektif, membuktikan teori, single track, dan fokus pada hasil. Sedangkan kualitatif yaitu data bersifat deskriptif atau kata-kata ataupun kalimat, subjektif, menghasilkan teori baru, fokus pada proses, dan fokus menggali persepsi partisipan. Yang ketiga yaitu R&D. Karakteristiknya yaitu ada produk yang diteliti, menghasilkan produk untuk digunakan, produk digunakan di lapangan selama penelitian produk divalidasi. Yang keempat, library research atau studi pustaka. Karakteristiknya adalah berhadapan langsung dengan teks, data pustaka yang siap pakai dan mutakhir, data pustaka berupa sumber sekunder, data tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang terakhir yakni penelitian tindakan kelas atau PTK. Karakteristiknya yaitu berdasarkan masalah guru dan instruksional. Kolaborasi dalam pelaksanaannya, peneliti sekaligus praktisi dan refleksi dilaksanakan dengan langkah dan beberapa siklus. Selanjutnya yaitu kategori tujuan penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu menguji teori, mengukuhkan fakta, deskriptif secara statistik, menunjukkan hubungan antara variabel, peramalan, mengembangkan model matematis teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Selanjutnya, kualitatif, yakni tujuannya mengembangkan konsep yang sensitif, menggambarkan kenyataan berganda, teori lapangan, mengembangkan pemahaman, menghasilkan teori baru, memverifikasi teori yang ada, dan menjelaskan fenomena dengan lebih mendalam. Yang ketiga yaitu Research and Development atau R&D. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan produk tertentu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menguji keefektifan suatu produk dan menjembatani kesenjangan dalam penelitian pendidikan. Produk dibuat karena inovatif. Yang keempat yaitu Library Research atau studi pustaka. Tujuannya yaitu mengumpulkan informasi khusus terkait penelitian, mencari informasi relevan, mencari landasan teori, memperdalam pengetahuan peneliti, dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan materi dan metodologi.
Yang terakhir yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas, tujuannya meningkatkan dan memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, dan menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Kategori yang keempat yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian kuantitatif yaitu luas, bertahap, kelompok kontrol, ketepatan pemilihan acak, pengendalian terhadap variabel luar, dan penentuan sejak awal. Kualitatif, sampelnya yaitu kecil, sedikit, tak terwakili, penentu sampel secara teoritis, informan, snowball sampling, kesesuaian informan berkembang. Dan yang ketiga, research and development atau R&D. Sebagian sampel penelitian tersebut sebagian mewakili karakteristik dan ciri-ciri seluruh sampel, produk, validator, ahli pakar, dan pakar sesuai produk yang dibuat atau dikembangkan. Selanjutnya, library research atau studi pustaka seputar naskah atau suatu teks, pustakawan, segala sesuatu yang berkenaan dengan keperpustakaan, informasi dan topik yang menjadi penelitian, buku dan jurnal yang telah mutakhir. Yang terakhir yakni PTK, sampel penelitiannya spesifik pada kelas atau sekolahan, kelompok siswa, kelompok guru, manajemen pendidikan atau subjek penelitian. Untuk kategori yang kelima yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian kualitatif. Instrumen penelitian kuantitatif yaitu kuesioner, skala, polling, dan angket. Untuk kualitatif, instrumen penelitiannya yaitu wawancara, observasi, tes, dokumentasi atau video, diri si peneliti, kamera untuk memvideo, dan buku catatan. Untuk R&D, instrumen penelitiannya yaitu lembar instrumen validasi, angket, dan wawancara. Untuk studi pustaka, instrumen penelitiannya yaitu naskah yang belum dianalisis, catatan hasil pengamatan data, daftar checklist, buku dan jurnal penelitian yang terdahulu dan yang sudah mutakhir. Selanjutnya, PTK atau penelitian tindakan kelas, instrumen penelitiannya yaitu lembar tes, lembar wawancara, observasi, angket, dan kamera. Untuk kategori yang keenam yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data kuantitatif yaitu dengan survei kuesioner, dataset statistik, wawancara, observasi, wawancara terencana, tes, inventarisasi, dan pengamatan terstruktur. Untuk metodologi kualitatif, maka pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam, observasi, focus group discussion atau FGD, studi dokumen, dan dokumentasi. Untuk R&D, pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, angket dilakukan secara kuantitatif dan dokumentasi. Untuk studi pustaka, pengumpulan datanya yaitu meninjau pustaka dengan perpustakaan dan pengumpulan buku-buku bahan-bahan tertulis dan referensi yang relevan dengan penelitian, membaca dan menelaah sumber yang diteliti, dan memahami laporan. Untuk penelitian tindakan kelas atau PTK, pengumpulan datanya yaitu dengan analisis dokumen, portofolio, dan catatan lapangan. Kategori yang ketujuh yaitu analisis data. Analisis data metodologi kuantitatif dengan deduktif terjadinya pada saat pengumpulan data secara statistik inferensia, dan deskriptif. Untuk metodologi kualitatif yaitu terus berlangsung, model-model, tema, konsep induktif, metode perbandingan yang tepat, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Untuk R&D yaitu mengumpulkan informasi, mengembangkan model atau produk, validasi model atau produk, revisi model atau produk, dan uji coba model atau produk. Yang keempat yaitu studi pustaka dengan identifikasi topik, mencari informasi latar belakang, mencari buku atau artikel, dan evaluasi sumber. Yang terakhir yaitu PTK, fokus pada objek, menganalisis pada yang telah diamati, triangulasi,
Miles, dan Habermas, reduktif, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir yakni kategori waktu dan biaya yang diperlukan. Waktu dan biaya yang diperlukan dalam metodologi kuantitatif yaitu singkat dan mahal, dikarenakan kuantitatif menggunakan angka-angka, yang mana kita harus mengeluarkan biaya banyak, dan kita bisa melakukannya dalam 1 hari pun juga bisa, dikarenakan kita bisa mempersingkat waktunya tersebut. Selanjutnya yaitu kualitatif. Waktu dan biaya yang dibutuhkan yaitu lama dan murah. Dikarenakan kualitatif, kita membutuhkan waktu lama untuk meneliti dan biaya murah karena kita bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya yaitu R&D. R&D memerlukan waktu dan biaya yang lama dan mahal, dikarenakan kita menghasilkan suatu produk. Kita perlu penelitian yang lama dan juga biaya mahal untuk biaya-biaya yang akan kita keluarkan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, library research atau studi pustaka memerlukan waktu yang lama dan biaya yang murah, dikarenakan kita meneliti suatu karya atau suatu karya tulis yang telah ada. Dan kenapa murah? Dikarenakan buku-buku sekarang bisa kita cari atau kita pinjam di perpustakaan, dan juga bisa dalam bentuk PDF di laptop atau di HP. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas atau PTK memerlukan waktu yang lama dan biaya yang murah, dikarenakan lama kita meneliti tindakan yang ada di suatu kelas, dan kita harus menganalisis apa yang terjadi di dalam kelas tersebut, dan memerlukan biaya murah dikarenakan kita tidak memerlukan biaya untuk melakukan penelitian di dalam kelas. Mungkin sekian pemaparan perbedaan dari metodologi penelitian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mau kece kayak aku? Mau bisa presentasi di depan orang banyak? Ayo, kita kuliah di IAIA Seni Muara Bungo. Dengan berkuliah di sana, kita bisa mendapatkan 2 ilmu sekaligus, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.